Yo, gengs! Yo juga dong. Yo. Hari ini aku bareng Syakira, Jasmine. Coba dong dikenalin dong Syakira. Hai semuanya, nama aku Syakira Jasmine. Usia 18 tahun, hobi bernyanyi. Lo nyanyi gitu dong. Bernyanyi, oke. Ya, jadi di sini aku sama Syakira punya satu kesamaan yang sama gitu. Itu udah apa ya? Udah ditinggal sama sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita gitu. Intinya adalah kita saat ini pengen bahas soal orang tua, khususnya ayah. Oke Syakira, kita langsung aja ya ke poin. Jadi menurut kamu itu orang tua itu apa? Wah. Orang tua dulu nih, general. Orang tua, ya apa ya? Sedih banget sih, Syak. Belum. Oh belum. Pokoknya seseorang yang benar-benar bisa menghidupkan kita. Kita tuh nggak akan bisa kalau nggak ada orang tua, men, beneran. Ada orang yang kayak growing up punya parents, ada yang enggak kan. Dan menurut gue, kita tuh harus bersyukur banget sih karena kita adalah salah satu dari orang-orang yang growing up with parents. Tapi bukan berarti yang nggak punya parents itu tidak beruntung, karena jalan hidupnya sudah berbeda. Mereka sudah diberi cobaan dan mereka pasti bisa melaluinya karena Tuhan nggak akan memberi cobaan kalau umatnya nggak akan bisa kan. Jadi menurut gue orang tua tuh sosok yang sangat nggak bisa banget. Kalau gue tuh nggak bisa banget kalau nggak ada orang tua. Gue tuh bener-bener yang kayak sosok yang sangat berjasa banget, yang bener-bener support, number one support system kita, yang akan ketemu sama kita nanti di akhirat kalau kita beramal baik di dunia gitu. Jadi pokoknya orang tua tuh segalanya. Bisa kita lihat gitu ya. Yes, tapi tidak bisa disamakan dong. Cuman anugerah terindah sih dari Allah. Ya. Nanti kalau aku nyanyi lagunya copyright lagi, jangan. Kalau menurut lo gimana orang tua? Orang tua. Kayak nggak bisa dideskripsikan gitu nggak sih? Susah sih dideskripsiin orang tua. Iya kan, mengerti. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia orang tua adalah orang yang dituakan. Orang tua belum tentu ayah ibu kita. Orang tua bisa juga ayah ibu orang lain, tapi dia orang tua. Generalnya kayak gitu. Oke? Jadi orang tua itu orang yang dituakan dan udah dewasa, udah punya pengalaman yang sangat banyak, pastinya. Dia pantas dituakan, dia disebut orang tua. Karena apa? Apa? Orang tua juga nggak harus kandung. Benar dong? Benar. Saat ini gue punya orang tua angkat juga sih sebenarnya, yang udah ngurus gue udah lama lah gitu. Dan supaya gue tahu arti orang tua yang lain itu dari situ yang gue alamin gitu. Gitu. Jadi memang benar yang lo bilang itu sampai nggak bisa dideskripsiin karena apa ya? Kalau dibilang sih pahlawan tanpa tanda jasa kayak guru ya. Pahlawan tanpa sayap ya. Tanpa sayap ya. Malaikat tak bersayap. Guardian angel. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak kalau yang melindungi lo dari kecil. Biar santai. Oke. Mereknya jangan kelihatan. Enggak dong. Aduh, gini ya gengs ya. Aku itu pengen deep talk sama Syakira. Cuman aku itu kalau ketemu dia nggak pernah serius gitu. Karena kayak bercanda. Makanya aku lihat dia serius ini kayak, oh kamu Syakira, kamu bisa serius juga ya gitu. Jadi Gue manusia. Oh gue iya. So orang-orang yang banyak bercanda tuh dalam hatinya itu lo tahu sendiri lah gimana. Gue tahu lah lo gimana. tosan sepatu boleh nggak? Oke, lanjut lagi ya. Kita punya kesamaan satu yang udah ditinggal oleh pahlawan kita, ayah. Kalau kamu manggilnya apa? Bapak. Papa. Papa. Kalau aku bapak, karena aku di Batak jadi bapak. Pakai kak, bapak. Bapak. Bukan bopak. Bapak. Bapak. Jadi nggak bapak. Nah, ya kayak medok gitu loh. Bapak. Bapak. Nah, kita. Bapak. Gini. Kamu terakhir ketemu papa berarti kapan? 2016. Berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Bulan berapa? Agustus. Berarti Sekarang masih meninggalnya 4 tahun Agustus, iya. 4 tahun, 4 tahun. Kalau boleh tahu nih, gara-gara apa? Papa gue sakit. Jadi sakitnya udah komplikasi banget lah.
Jadi dia tuh yang sakitnya tuh kayak nggak pernah dirasa gitu, tau nggak? Lo yang kayak bener-bener lo sakit tapi lo nggak mau bilang sakit. Jadi kayak bener-bener kepala keluarga yang sangat, lo ngerti nggak maksudnya gue? Kayak kenapa sih nggak bilang gitu kalau sakit gitu kan? Tapi dia tuh kayak nggak dirasa aja gitu. Pagi-pagi, maksudnya siang-siangnya kantor, semalamnya manggung kayak gitu-gitu, kayak itu tuh tiap hari. Papa kan pemusik, mama penari, jadi kayak bener-bener gue darah seni banget lah gitu. Kayak dari kecil disuguhi dengan seni-seni dan lain-lain gitu. Dan papa tuh sakit, jadi awalnya sakit, ada satu penyakit dia, tapi pada akhirnya komplikasi gitu. Dia sampai yang kayak pusing kepala, sampai gitu. Sempat dirawat gak? Sempat dirawat tapi hanya 1 bulan, padahal itu sakitnya udah lama banget. Tapi dokter bilang paling parah itu sakitnya yang komplikasi itu apa? Kena kemana ya, jantung? Hepatitis C udah paling gitu banget lah pokoknya. Terus udah yang sampai nyebar kemana-mana, sampai stroke ringan sebelah gitu, yang komplikasi lah. Ini pokoknya menarik banget ya. Oke. Menarik banget. Kayak gitu. Kenapa hampir mirip ya ceritanya? Pokoknya intinya papa sakit. Oke. Sekarang pun ada di sini. Bokap lo juga. Bokap lo juga. Bokap gue mah selalu ngeliatin gue. Enggak. Ini gue nggak melebih-lebihkan dan gue nggak bohong. Penyakit bokap dia mirip banget sama penyakit bokap gue. Bokap gue itu nggak pernah mau ngomong penyakitnya apa. Iya kan? Karena dia tuh family guy banget dan nggak mau membuat beban sama orang. Dan terakhirnya dikomplikasi juga. Dan kena stroke ringan, kena stroke sebelah. Oke, jadi ceritanya gini. Bokap gue jarang sakit. Tiba-tiba gue waktu itu ingat banget gue pengen ujian. Terus nyokap gue telepon, nangis nih, jarang ya nyokap gue nangis kan. Gue dipanggil Chandra di rumah. Chan, kenapa ma? Ini bapak lagi tiba-tiba guling-guling, tiba-tiba stroke gitu kan, sebelah gini. Panik dong. Kenapa? Kan gini, bokap gue itu adalah orang yang suka banget olahraga. Tapi memang dia punya gula, namanya diabetes ya. Cuman dia memang suka olahraga. Cuman gue nggak pernah lihat dia tuh sakit gitu loh. Habis itu gue kaget dong. Bokap gue yang baru telepon semalam, bokap gue itu sering banget telepon. Masa sakit? Gue nggak percaya awalnya. Cuman habis itu gue telah baru gue sadar, gue telepon kakak abang gue, bla 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 bla. Oke, akhirnya dia dibawa ke Bukit Tinggi. Karena waktu itu cuman di Bukit Tinggi yang di daerah Sumatera itu yang bagus buat rumah sakit buat stroke. Sampai ke rumah sakit. Dan ini drama banget. Dan ini kejadian nyata, ini drama banget. Jadi dikasih obat. Jadi stroke itu adalah kalau dikasih obat bertahan 14 hari dia bakal sembuh. Tapi memang nggak bakal total sembuh ya. Tapi dia bakal hidup. Kalau nggak bertahan 14 hari dia bakal meninggal gitu kan. Gitu. So itu tuh obatnya dikasih. Iya, 14 hari harus diminum terus gitu. Iya, kan? diminum terus. Enggak lewat selang karena bokap gue nggak bisa sadar lagi kan. Ya udah. Hari ke-10 kalau nggak salah, hari ke-10 mama gue udah kayak mulai mendingan. Gue juga berdoa mulu kan, Tuhan sembuhkan bapakku gitu. Gue jadi mau ujian juga nggak fokus. Habis itu selesai gue ingat banget video yang dikirim nyokap gue, bilang gini, Chan, Stefan ini lihat nih, bapak nih berusaha nih buka mata buat kamu gitu. Ibu gue udah mati, tapi setengahnya ini udah nangis gitu kan. Bapak ini ada Stefan gitu. Dia berusaha banget membuka matanya, kayak berusaha senyum tapi nggak bisa gitu. Dan gue ngeliat itu langsung gue berdoa lagi gitu kan. Karena gue percaya kekuatan doa, gue percaya banget. Percaya. Tuhan gitu. Pokoknya gue gila lah ya. Kakak gue dipanggil sama abang gue, ingat banget gue hari ke-11. Pesan tiket langsung berangkat ke Sumatera Barat. Mereka duluan ke sana. Habis itu gue yakin banget bokap gue sembuh. Cuman gue dengar kabar itu gue masih drop ya. Habis itu dipindahin ke ruangan ICU lagi. Tanggal 11 itu. Makin parah lagi. Kena sekarang jantungnya. Komplikasi ya. Paru-paru udah pernah bocor. Kita nggak tahu sama sekali. Jantung kena. Apa lagi ya? Otak kalau nggak salah kena juga. Lambung juga kena. That's why komplikasi udah parah. Oke, selesai. Gua waktu itu dikirimin ini foto bapak baru. Gua nggak kuat lihatnya.
Gue langsung diletakin HP. Gue nggak ada pikiran apa-apa lagi, gue udah diam. Gue sampai pertanyakan, di mana kau Tuhan? Gitu. Gue sampai kayak gitu. That's why gue pernah ada posisi di mana gue nggak percaya Tuhan. Itu waktu gue terpuruk banget kayak gitu. Gimana? Karena gini, gue itu sama bokap gue itu nggak pernah beda sama gue sama nyokap gue. Lu tau gak? Kayak misalnya sampai sedekat ini. Bokap gue lagi ada di perkumpulan teman-teman dia. Iya. Gue tuh nggak malu buat meluk dia di depan umum. Gue peluk dari belakang, gue peluk dari depan, Pak gimana, ayo pulang yuk gitu, mama udah nyariin gitu. Makanya nyokap gue selalu nyuruh gue jemput bokap gue di perkumpulan gitu lah, di tempat jadi dia biar nongkrong. cepat pulang gitu. Iya, karena bokap gue memang ngajak gue ke tongkrongan dia, ya. Makanya gue kenal sama teman-teman dia juga. Sedekat itu. Setiap gue pulang, wajib harus meluk dia. Kalau nggak dia cemberut satu harian. Segitunya dia. Makanya lo deket banget sama, lo lebih deket sama papa berarti? Sama-sama dekat. Sama-sama dekat. Nggak ada perbedaan ya. Tahu nggak, dengan sombongnya aku sampai ke rumah sakit, kakek aku ini bukan kakek kandung, makanya aku bilang tadi orang tua tapi yang dituakan, tapi dia udah kayak kakek kandung. Stefan, kamu harus kuat ya, kamu yang nguatin mama, nguatin papa, nyanyi di sebelah dia. Tahu nggak makanya aku disuruh nyanyi? Aku baru tahu. Ternyata sebelum papaku sakit tiba-tiba, dia itu nyanyiin lagu ciptaanku, lagu rohani. Aku ciptain lagu rohani, dia nyanyi di taman, jadi rumahku itu punya taman. Dia nyanyi sama mamaku main gitar, mamaku nyanyi. Mereka tuh suka begitu. Setelah itu bapakku mau mau tidur, tiba-tiba dia stroke gitu. Makanya bilang nyanyiinnya lagu yang terakhir gini. Aku langsung deng gitu kayak. Oke. Aku bisa kok. Aku kan di sini mau menghibur mereka. Itulah sifat sombongku. Aku ketemu mamaku, ketemu abangku, kakakku meluk. Aku peluk abang kakakku. Oke. Ayo masuk. Ya. Aku masih kayak batu lah hatiku, kayak maksudnya masih keras tembok gitu ya. Aku buka pintu ICU, tercak. Aku lihat di ujung sana ada satu sosok yang sedang berjuang dengan nafasnya. Tau gak yang kayak gini? Kayak gitu. Perutnya kembang kempis. Di seketika aku tersungkur langsung kayak gak kuat, pegel banget ini kayak. Ngerti. Itu kayak drama banget. Drama masuk. Tuhan, aku bilang Tuhan, gimana kau? Kayak blank otak gue, blank. Udah mau pingsan tapi harus kuat. Aku berjalan dengan kekuatan yang masih sisa di kakiku. Aku berjalan. Mamaku dari situ megang Alkitab, Bible, sama nyanyiin lagu-lagu rohani dan laguku. Ingat banget aku waktu itu disuruh nyanyi, aku nyanyi di samping telinga bapakku. Dia ngeluarin air mata. Terus selesai aku nggak kuat lama-lama karena aku nggak pernah lihat bapakku lemah gitu. Terus dia udah dipasangin semua di sini, dipasang apa nggak ngerti ya. Aku keluar ketemu sama bang kakakku, itu hari ke-13 ya. Ya jadi kami ada shift-shiftan yang nggak boleh masuk semua kan di ICU, ganti-gantian. Terus hari ke-13, hari Sabtu malam, mau hari Minggu berarti. Jam 12 pas, berarti udah hari Minggu lah, 1 menit lagi dokter manggil semua, masuk ke ruang ICU, ngumpul rame itu, ada 10-15 orang sama teman-teman bapakku sama kakekku. Dokter bilang gini, bapak nggak bisa bertahan lagi. Langsung semua gila lah gitu. Kayak ini nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Terus mamaku yang udah mereka itu soalnya kalau dibilang dulu itu kayak perangko. Mamaku kemana, bapakku ikut gitu. Maksudnya mereka itu sedekat itu gitu. Dan supaya mamaku ya jangan tinggalin aku, jangan, ini ini Stefan masih kuliah gitu. Dan tau nggak sakitnya lagi? Kakakku waktu itu udah tunangan, bapakku yang tunangan. 2 bulan lagi tuh kakakku nikah. Bayangin dramanya hidup gua waktu itu. Setelah itu apa ya? Oksigennya ada 100 tuh. Sama tensi 90 gitu kan. Itu makin turun tuh Syak. Aku lihat itu layarnya 90, 80, makin lama napasnya. Gitu. Di 70, kakakku itu orang paling kuat di dunia ini yang pernah aku kenal. Dia tuh paling tough. Apapun masalah yang pernah dihadapin, apapun masalah yang pernah keluarga hadapi, dia selalu yang ngasih solusi. Dia bilang dia pegang semua teman kami. Kita harus kuat tuh, akan terus bapak. Oke.
30. Waktu itu 20, teng. Kakakku langsung bilang, kita relakan bapak. Langsung nangis semua. Aku yang nggak bisa nangis langsung, gitu langsung teriak. Kayak, enggak gitu. Aku kan dalam hati kan nangis, tapi aku nggak nunjukin. Itu langsung, enggak gitu. Itu yang terjadi waktu itu. 10. Udah. Tiba-tiba naik 20. 30, masih ada harapan kan gitu. Orang masih bisa. Itu kayak sinetron tau gak sih? Kayak countdown gitu loh, kayak itu mundur. Naik lagi 40. Turun lagi 30. Dia tuh 20. Kamu tahu apa yang terjadi waktu 10 oksigennya? Dia berusaha membuka matanya gini. Tapi satu doang kan, satu udah mati. Dia ngelihat kami sekeliling gini. Terus dia senyum. Terus dia ngeluarin air mata, terus 0. Itu kayak drama banget. Tapi itu yang terjadi dalam hidup. Itu kejadian nyata. Parah cuy. Langsung jeng habis. Tapi gue denger cerita lo parah banget sih, lo keren banget, kuat banget. Lo, kalau gue jadi lo, gue nggak akan bisa, gue nggak akan sanggup, gue naik pesawatnya juga nggak akan sanggup. Gue tuh orangnya feeling gue kuat banget. Oke. Feeling gue kuat banget. Yang namanya gue bener-bener kayak, ya menurut gue gitu pasti bakal kayak gitu. Jadi kalau gue jadi lo, misalnya pas udah di pesawat nih gue nggak akan bisa, coy, gue nggak akan bisa tenang. Selama di pesawat gue nggak bisa optimis ya, gue nggak akan bisa karena gue realistis banget orang gue yang bener-bener emang gue berdoa banget, cuman kayak gue nggak akan bisa jadi lo sih, gue nggak akan bisa, cuma lo doang yang bisa jadi lo. Nggak sih banyak sih, cuman waktu itu memang gue harus kuat. Iya lo maksudnya lo dari sekian juta orang yang mengalami ke ini, lo adalah salah satu yang kuat gitu. Kita adalah salah satu yang kuat. Kayak orang-orang yang nonton pun yang punya cerita yang sama gitu, sama-sama kayak kuat gitu. Kayak gue sendiri kan, misalnya gue kan anak tunggal. Gue bertiga tuh bener-bener kayak gue, mama, papa tuh kayak bener, lo ngerti gak sih anak satu-satunya gimana? Gue dimanja banget. Gue bandel tapi gue nurut juga. Jadi kayak yang bener-bener saking deketnya ya kita bertiga itu, jadi kayak satu kesatuan yang sama. Bukan lagi merasa kehilangan lagi sih gue aja masih nggak percaya dia udah nggak ada sampai sekarang. Sama. Ya gue dibilang gue merasa kehilangan, gue bukan merasa kehilangan lagi men, gue kayak malah gue merasa dia masih ada di sini sekarang, dia masih gue beneran nih, gue beneran kayak udah nggak ada. Apa tuh udah nggak ada, lo ngerti gak sih? Kalau ngerti. Lo lagi di rumah tuh pasti lo kayak anjir, biasanya dia duduk di sini, biasanya dia lagi ngapain, biasanya dia ngelewat-lewat gitu kan. Sekarang nggak ada ya. Yang sakit itu sebenarnya bukan waktu dia meninggal, itu sakit, maksudnya ada lebih sakit dari situ. Setelah dia pergi seminggu, 2 minggu gitu, kok nggak ada lagi yang hubungin aku ya, kok nggak ada lagi yang nanyain kabarku ya. Iya, itu kayak gue tuh bersyukur banget lah kalau misal apa sih, kayak mama masih bisa temenin gitu-gitu. Kayak gue nggak akan bisa kalau sendiri gitu. Kayak apa ya, hal yang sangat menurut gue, orang tua tuh segalanya lah yang gue bilang tadi. Kayak gue nggak akan bisa tanpa mereka, lo ngerti nggak? Kayak meskipun bokap udah nggak ada, tapi tetap rasanya tuh ada gitu. Lo masih inget gak suara bokap lo? Pasti. Bau dia aja gue masih inget ya. Ngomong dia, hangat peluk dia, semua gue masih ingat sama suara. Kalau bokap gue tuh kan kayak humoris gitu. Sama. Iya kan? Sama. Kelihatan sih lo aja kayak gini bokap. Tapi dia tuh receh banget humornya, dan gue ketawa gitu. Ketawa gitu. Kayak gitu, maksudnya kayak di antara kita bertiga tuh yang paling suka ngelucu papa gitu kan. Papa tuh yang selalu mencairkan suasana. Sama banget. Kayak yang bener-bener nyokap yang deket sama temen-temen, maksudnya kayak ada temen-temen ke rumah tuh, temen-temen gue nggak yang didiemin gitu. Sama. Lo ngerti gak sih? Jangan bokap kita sama lagi. Kayak bukan anaknya doang yang kehilangan, teman-temannya dan teman-temannya, keluarganya, adiknya, kakaknya pasti ngerasa kehilangan banget sama dia gitu. Sayang banget. Semua orang sayang banget. Punya. Dari bokap? Punya. Semua keluarganya, semua orang tuh kehilangan. Nggak gue doang. Semua tuh kehilangan. Sampai yang gak gue kenal, sosok yang gitu. sangat pernah ada yang bilang ke gue, gue nggak kenal bokap lo, tapi kenapa ya gue kayak ngerasa kehilangan gitu. Kayak saking begitu dekatnya sosok itu dengan kita gitu. Benar. Tapi lo udah ikhlas? Ya harus. Kalau dibilang udah ikhlas, kalau dibilang biasanya gini, kalau dibilang harus berarti ada nggak ikhlasnya. Cuman kalau dibilang ikhlas, gue bohong.
gue bilang harus ikhlas. Harus ikhlas. Berarti sosok ayah sama lu itu gimana? Deket banget sih. Gue belajar gitar dari papa kan. Gue dulu inget waktu dulu diajarin cuma 2 chord doang. Okay. E minor sama C. Oh iya. Dia tuh sosok yang bener-bener kayak menyemangati. Dia beliin, aduh gue sedih. Kenapa sih sama sih? Karena bokap gue sama dia sama ya? Bokap gue tuh kayak gitu cuy. Iya kan? Sama. Ya, berarti lo ya pokoknya bokap gue kayak gitu lah. Makanya sifat kita hampir sama ya? Iya. Kayak gini-gini. Bokap gue tuh gini, tau gak? Yang gue kesalnya kadang sama bokap gue baru pulang sekolah, dari SD tuh tiap tahun. Papa udah daftarin kamu festival nyanyi. Apaan gitu? Enggak ini, papa udah beliin piano, papa udah beliin. Iya. Ayo kamu bisa. Dan waktu gue nyanyi, selalu dia tuh paling depan dan mukanya paling serius nih. Kalau ada orang yang ngejek anak yang misalnya dilihatin gitu, takut orang gitu. Bokap gue itu kayak gitu. Segitunya dia sama anaknya. Iya, sama bokap gue juga. Bangga banget dia sama Iya, bener. Dan kayak karena dia juga pemusik kan, dia suka beliin, dia punya gitar waktu itu. Gitarnya dia kasihin ke gue. Emang kita satu rumah kan, jadi kan kayak pakai diajarin gitu. Terus gue inget banget, gue pengen banget beli keyboard, tapi gue belum bisa beli keyboard waktu itu. Karena gue tuh anak tunggal. Gue dari dulu dimanja, lo ngerti gak sih yang pengen ini langsung ada gitu, kayak gue pengen es krim tiap hari dibeliin. Itu yang kayak bener-bener gue ngerasa titik dimana anjir gue manja banget. Gue deket banget berarti ya gitu, kayak sampai-sampai ada satu waktu dimana papa tuh kita lagi kesusahan banget lah waktu itu, kita bertiga. Gue pengen keyboard. Nah dia maksain lah beli keyboard buat gue. Dia kayak beliin keyboard itu buat gue, meskipun keyboardnya gak seberapa, cuman gila men. Perjuangan itu. Iya gitu. Sayang banget gitu, kayak sayang banget sama gue sampai tapi gue buktiin kalau gue bisa belajar sendiri. Gue belajar dari YouTube. Dia menerima feedback lah gitu. Iya, terus dia liat gue, kamu belajar dari mana kayak gitu. Pokoknya gue tuh kalau gue berdua sama papa suka banget sama Coldplay. Waktu itu ada Coldplay ke Singapura, lo inget gak? Iya, tahu. Ke Asia, Coldplay ke Asia jarang banget men. Iya. Gue janji tuh sama papa, kita harus nonton Coldplay ya. Ya udah meninggal duluan. Tapi tiap ada lagu baru, apapun gue selalu sharing lagu baru. Pak ini ada lagu baru, dia ulit kita nyanyi bareng. Sama. Ya gak sih? Sama. Makanya gimana gue nggak ngerasa kehilangan? Sebenarnya bohong banget kalau gue sekarang kuat, bohong banget. Gue dibilang kuat. Lo harus kuat itu aja. Gue harus kuat. Bukan udah kuat, iya. Harus kuat. Kayak sekarang pun dibilang masih inget ya masih lah pasti. Nggak mungkin lupa lah. Nggak mungkin lupa. Tapi gue udah ngerasa di titik dimana, oke, gue ikhlas. Karena gue yakin itu jalan yang terbaik buat hidup gue. Lo ngerti nggak? Gini, gue udah dapat kesimpulan dari situ. Maksudnya gini, kenapa Tuhan mengambil bokap gue atau bokap lo? Gini, kalau menurut gue ya, Tuhan nggak mau kita itu sakit banget ngeliat bokap kita sakit terus. Iya. Mending karena Tuhan terlalu sayang, saking sayangnya Tuhan sama bokap kita, makanya dia udah kembali kepada aku. Iya. Kalau dia tetap di dunia, dia bakal sakit terus. Bener, dia begitu sayang. Berarti nggak mau nyusahin juga kan? Sama. Lebih sayang, lebih disayang sama yang di atas. Iya. Itu kesimpulannya. Orang-orang mulia yang cepat meninggal. Aku jadi jatah. Enggak juga. Pokoknya apapun rencana Allah, menurut aku, kalau memang itu yang terbaik buat aku, insya Allah aku ikhlas. Meskipun aku harus berjuang sama mama berdua. Gini. Meskipun aku harus bener-bener kita berdua jadi tulang punggung keluarga. Kayak gue ikhlas kalau emang itu jalan yang terbaik buat gue. Oke. Jadi lu sama bokap lu itu hampir mirip sama gue sama bokap gue, misalnya akrab banget lah ya, dekat banget ceritanya lah. Ya, dan mungkin sikapnya juga ya, humoris. Suportif. Betul. Lo percaya nggak? Gue itu sebenarnya ada biasa sama kematian. Nah, maksudnya? Jadi keluarga bokap gue ada 10, sekarang sisa 3. Jadi sebelum bokap gue, setiap tahun itu meninggal. Dari yang paling muda selalu. Meninggal. Dan waktu tahun sebelumnya, kalau gue di Batak namanya Uda itu ada bokap gue. Ya. Meninggal. Habis itu bokap gue meninggal.
Jadi habis bokap gue meninggal, adiknya meninggal satu lagi. Habis itu emaknya meninggal, mamanya terakhir meninggal. Makanya gue udah biasa sama kematian gitu kan. Tapi lo belum siap kehilangan kan? Pasti. Kayak makanya relate banget sama lagu gue yang belum siap kehilangan. Iya kan? Gue sebenarnya dedikasiin lagu gue yang belum siap kehilangan itu buat bokap gue. Iya. Cocok juga sama bokap lo kayaknya. Iya kan? Sebenarnya lagu belum siap kehilangan tuh menurut gue apa sih? Lo nyanyiin itu bisa buat siapa aja nggak sih? Kayak begitu universalnya lagu itu. Kayak buat orang tua bisa, buat pacar, buat kakak adik. Kayak bener-bener lagunya general. General. That's why waktu kita coverin bareng itu ngena banget ya sama kita masing-masing ya. Gue baru tahu loh cerita lo. Gue waktu nyanyi bareng lo tuh belum tahu kalau ternyata kita senasib. Really? Iya. Kita belum terlalu dekat lah waktu itu ya. Kita masih kayak gini nih. Hai. Stefan. Kira. Sekarang, hai Syed. Gimana kabar? Wah. Nggak jalan. Gimana kalau kita bikin lagu? Bikin lagu? Tentang orang tua apa ayah? Tentang ayah. Kan lagi spesifiknya ke ayah. Ayah. Boleh. Mau sedih apa lucu? Sedih. Lu mau sedih? Kenapa kenapa nggak senang sedih aja? tuh mengapresiasi. Enggak juga. Kalau menurut gua, ingat ayah itu nggak harus sedih. Tapi ingat momen-momen bahagia sama dia. Tapi apa lo seneng? Gue senang waktu bersama dia. Waktu bersamanya? Iya. Saat lo kehilangan lo seneng? Kalau waktu kehilangan enggak. Cuman jadi apa sekarang gua harus berlarut moodnya, dalam kehilangan? iya sih, enggak. Moodnya harus mood yang gimana maksud gue. Coba lo mainin aja dulu. Coba kita mainin, nanti Ya. kita ikutin alurnya aja. Kita mainin. Oke. Kita mainkan seperti kata Bang Yayu. Oke. Harus pede. Pede. Ya, gitar please. Thank you Devsi. Thank you, Dev. Apa lo mau cerita juga sini? Gue kehilangan lu sih kayaknya akhir-akhir ini. Oke? Ya, Ya, so di sini udah ada gitar. kita tadi abis ngelucu ya sepertinya. Ngelucu. Terus Apa? tapi bikin lagu ngelucunya. Dan ini udah jadi lagunya. Ini tentang kita merasa kangen sama seseorang. Iya, tapi Mirip kayak belum siap kehilangan. ya tapi kayak lebih ke mengenang gitu loh. Kalau ini kita dedikasiin buat siapa? Kalau gue buat siapa aja bisa, kalau gue buat papa. Khususnya? Buat papa. Buat papa sama, gue juga buat papa dia. Bukan, maksudnya buat papa gua. Oke, semoga kalian suka ya. Ya. Let's go. Judulnya belum ada, so. Judulnya memang belum ada. Memang belum ada. Belum ada. Judulnya belum ada. Oke. Ya. Oke. Bersamamu hidup terasa Dan tanpamu hidup terasa hampa. Berbeda dari masa-masa bersama. akan teringat Manis senyummu di sini. bawa aku kembali. Jangan kau pergi lagi. Biarkan kita nanti melukis kisah lagi. Yeay. Judulnya belum ada. Belum ada judulnya. Oh Bisa, iya, kalau oke. kalian punya judul buat lagu ini, nanti kita buat liriknya juga Ya, ya di tulis bawah. aja Ya. di bawah. Kalian tentuin. Ini very masih kasar banget ya kita. Ya. Dan tentuin juga komen juga lagu ini cocoknya kalian dedikasiin buat siapa. Iya, kira-kira kalian tuh mau lagu ini tuh buat siapa? Relate-nya ke siapa sih gitu. Dan kalau kalian mau kita buat versi seriusnya, komen juga di bawah. Yes. Siapa tahu kita buat kan. Kita akan mengikuti antusiasme kalian semua. Iya, effort dari kalian karena kita tuh tanpa kalian adalah nothing. Asik. Oke, udah. Udah. Saya kira juga mau sibuk hari Thank ini. you so much Dia for sibuk nggak watching. ngapa-ngapain berikutnya. Dia kali yang sibuk ngapa-ngapain ya. Oke, thank you for coming. Thank you for visit this channel. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube-nya Syakira ada di Shakira Jasmine. Jasmine, bukan Jasmine. Jasmine itu panggilan keluarga. Keluarga. Oke. Jasmine dan ada di Instagramnya juga di Shakira JSMN. Syakira JasMN.
Dan aku ada di Stefan Pasaribu dan YouTube channel itu yang merah tuh loncengnya tuh aktifin juga tuh. Itu ya kan ya. Yang itu ya. Oke. Kalau nggak klik sih parah sih ya. Parah. Pulang aja. Gak usah nonton lah. Oke, udah? Ya. Oke, thank you. Thank you Gengs. so Bye-bye. much. Ada. Cici.